Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi, kali ini kita akan mengkritisi pemahaman-pemahaman dari para pendeta Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya. Yang saya maksud adalah mereka membedakan Tuhan dengan Allah. Mereka katakan, oh, Tuhan itu bukan Allah. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Biasa tafsir bebas. Kan tujuannya mereka hanya menjadikan Yesus itu hanya Tuhan. Lalu Allahnya Bapa. Bapak lagi. Sudah dijelaskan ya bahwa Bapa itu hanya berlaku hanya 3,5 tahun. Itu kan Bapa kiasan dari Yesus Roh. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Roh yang ada pada diri Yesus itu juga roh yang ada di surga. Karena Allah maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau roh kita ini dibatasi ruang dan waktu. Roh manusia ya. Roh Bapa dengan roh Ibu. Kan dibatasi oleh tubuh. Iya kan? Dua. Bapak sama Ibu ya 2. Tetapi Allah 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah 1. Karena Allah maha hadir. Karena Allah adalah roh. Pencipta ya. Pada saat 1 juta orang ini berdoa dalam nama Yesus, Allah hadir kan? Di 1 juta tempat. Yang berbeda ya. Dalam waktu yang sama. Apakah Allahnya jadi 1 juta? Kan tidak. Allah tetap 1. Itu Allah. Tetapi kalau manusia tidak. Roh Bapa dan Ibu sama dengan roh saya ini, roh manusia itu dibatasi. Amin. Ayo kita kembali kepada yang mereka katakan Tuhan itu bukan Allah. Apa kata Alkitab? Ya. Jadi untuk lebih memudahkannya, saya bacakan dulu Markus 12 ayat 29. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Saat itu dia memakai nama siapa? Yesus. Ya kan? Nah, dalam Ulangan 6 ayat 4, ya, sebelum dia memakai nama Yesus, ya, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu Tuhan itu dengan Tuhan itu huruf besar semua ya. Itu Yahweh itu ya. Itu juga. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Orang Israel aja memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, saat itu kan masih pakai nama Yahweh. Makanya diterjemahkan dengan tulisan Tuhan huruf besar semua. Nah, pada saat firman itu menjadi manusia, Yahweh itu sudah dibentuk menjadi manusia. Makanya tidak lagi dipakai nama Yahweh. Namanya Yesus. Tuh, bagi para pecinta nama Yahweh itu. Mana ada tuh? Di perjanjian baru. Satu pun kata yang menulis Yahweh. Oh iya, tapi kan
oh itu kan nama Allah. Lah, harus sesuai konteks waktu dong. Ada lagi tuh si pendeta siapa tuh yang bilang tuh, memangnya tidak boleh manggil Yesus itu dengan Bapak. Ya tidak boleh. Alkitab tidak menulis harus memanggil Yesus dengan Bapak. Ya, tapi kan dia kan adalah Bapak. Hah? Jadi kalau Yesus itu adalah Bapak, kenapa kita tidak boleh memanggil dia Bapak? Ya tidak boleh. Jangan seenaknya aja manggil Allah itu dengan sebutan semau gue. Ya, kalau gitu kau sebut aja dengan Yahweh. Kenapa kau tidak sebut dengan Yahweh? Iya kan? Kau sebut apa? Dengan apa? Dengan Bapak. Oh ya, karena kan dia kan tuh Allahnya itu juga. Tidak bisa. Nah, kalau begitu ya, anak kita ya, kalau kita kan manggil Bapak. Bagaimana kalau anak kita manggilnya apa nih? Oh, supaya dekat deh gitu. Karena kan kalau kau katakan itu pribadi ya, itu juga kan. Ya, karena kan lebih akrab. Karena kita memanggilnya Bapak, ya anak kita manggilnya kakek. Oh, kakek, oh opung. Oh, pribadi sama itu juga. Nah, boleh gak? Oh, eyang. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan panggil sembarangan. Panggillah sesuai dengan waktunya. Lihat konteks waktunya. Kenapa kau tidak mau panggil Yesus itu dengan Yahweh? Tuh, para pendeta Tritunggal tuh. Kan sama Allahnya itu juga. Jangan sebut Tuhan itu dengan sembarangan. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah jelas tuh ya. Udah jelas. Kalau Bapak Ibu sih jelas. Yang nggak jelas tuh yang ngotot tuh ya, tegar tenguk tuh para pendeta Tritunggal. Kalau Yesus itu Bapak, kenapa kami tidak boleh memanggilnya dengan Bapak? Ya nggak boleh. Saat ini dia Allah. Sembarangan aja. Aduh. Nah, sekarang kembali. Ya. Tadi Tuhan, Alkitab yang mengatakan Tuhan adalah Allah. Ya. Roma 12 ayat 10, Allah adalah Tuhan. Ya. Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Ayatnya, Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak dikatakan Tuhan adalah pribadi, oknum. Nah, sekarang Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Iya kan? Roh satu. Seperti tadi saya sampaikan tuh. Ayat Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13 ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi roh satu. Apa roh Tritunggal? Tidak jelas. Ayat Alkitab jelas mengatakan roh satu. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. harus begitu. Supaya jelas loh. Gitu loh. Karena ini dengan apa lagi ya, dengan cara apa lagi ya supaya ini para pendeta Tritunggal itu mudeng gitu. Ya. Yohanes 1 ayat 1.
firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tadi saya katakan, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah adalah roh. Firman bersama-sama dengan Allah satu. Kalau roh Bapa dan roh Ibu itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu dua, tidak satu. Ngerti kan? Nah, ya. Sebab firman adalah Allah. Amin. Yeremia 23 ayat 24. Saya ulang lagi. Allah Maha Hadir. Juga kalau Bapak Ibu mau baca di Mazmur 139. Di mana aku dapat menjauhi dari roh-Mu ya Tuhan. Kalau saya tidak salah ya. Begitu. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Ya, saya mau masuk kepada bahwa sesuai dengan ayat Alkitab ya, yang akan saya sampaikan ya, bahwa Tuhan adalah roh. Tadi ya, ayatnya sudah ya. Nah, ini perhatikan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Dan Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan. Ini benar-benar harus diperhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya, tadi saya katakan satu ya. Alkitab yang mengatakan satu ya. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta. Ya, mencipta ya. Ya, perhatikan itu. Dia mencipta, ya. Kita masuk lagi ke Yohanes 1 ayat 14. Dia menjadi manusia. Firman ya, itu adalah Allah yang berkarya. Dia mencipta dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya. Dia dalam Kolose 1 ayat 16, dia mencipta yang di surga maupun yang di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia mencipta tahta di surga. Dia mencipta malaikat, serafim, dan yang lain-lainnya. Dia menciptakan bumi yang belum berbentuk dalam Kejadian 1 pasal 1 sampai 3 ya, bumi yang belum berbentuk gitu ya. Dia ciptakan samudera raya, dia ciptakan. Baru dia ciptakan bumi yang berbentuk. Nah, bingung kan? Bingung, karena kalian tidak mempelajari Alkitab. Sebab itu, kalau dikatakannya, bumi baru berumur 6.000 tahun. Tetapi para ilmuwan mengatakan, oh, bumi sudah berusia sekian juta tahun. Para ilmuwan betul. Alkitab juga betul. Karena Alkitab menjelaskan, ya, bumi yang belum berbentuk itu diciptakan sebelum segala abad. Oh, sebelum diciptakan benda-benda penerang yang berbicara mengenai detik, menit, tahun, abad. Itu. Zaman purba itu sudah diciptakan. Sebab itu kan dalam Kejadian 1 sampai 3 itu kan tidak dijelaskan mengenai penciptaan air. Karena itu sudah diciptakan di bumi yang belum berbentuk. Kalau berbicara 6.000 tahun itu Kejadian pasal 1 sampai 3. Nah, itu mah Allah segala abad. Dia yang mencipta. Gak nyampe. Gak nyampe di Pak Pendeta nih, Pak Tritunggal gak nyampe nih. Otaknya gak nyampe ke situ. Jelas gak nyampe. Kalau mereka gak pelajari Alkitab. Jadi lebih dulu, Kolose 1, ya, ayat 16. Barulah Kejadian 1
sampai 3. Oh. Itu yang bekerja siapa? Allah yang berkarya, itulah Tuhan. Firman itu. Nah, itu karyanya ya. Salah satu karya yang pertama. Karya yang kedua, tadi itu. Kejadian 1 sampai 3. Menciptakan bumi dengan segala isinya. Bumi dibentuk. Lalu, firman itu menjadi manusia. Allah yang berkarya itu menjadi manusia. Untuk menebus manusia berdosa. Dengan jalan menjadi tebusan. Begitu. Itu karyanya. Itulah Tuhan. Nah, mana tadi itu? Kejadian apa? Matius 20 ayat 28. Ya. Nah, nanti saya cari sebentar. Ya. Saya bacakan ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan nyawanya sebagai apa? Tebusan bagi banyak orang. Jadi firman yang menjadi manusia, firman itu adalah Allah yang berkarya. Itulah Tuhan. Nah, Allah itu disembah di surga. Tuhan yang berkarya. Tuhan dan Allah sama. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Jangan bilang manusia Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan roh, harus roh. Roh dengan roh pasti satu. Ya kan? Jangan main sembarangan aja. Tadi sudah kita lihat kan bahwa Allah itu ya, Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Itu adalah firman. Ya. Kolose 1 ayat 16. Ya. Juga Kejadian 1 sampai 3. Ya. Lalu Matius 20 ayat 28. Masih ada lagi kerjaannya. Karyanya lagi maksudnya, karyanya. Dari Tuhan itu. Ya. Tetapi dia tidak lagi memakai nama Yesus. Dia memakai nama anak domba. Karena kan Yesaya 43 ayat 10, Allah hanya sekali dibentuk. Sebelumnya tidak ada dan sesudahnya tidak akan ada lagi. Sekali kan? Jadi nanti pada saat kedatangannya lagi, itu tidak lagi menjadi manusia lagi. Kan sudah dibentuk sekali. Ya, dia tidak lagi memakai nama Yesus, tetapi memakai nama anak domba. Alfa Omega. Iya kan? Jadi jelas ya. Jadi ada 8 lagi yang akan menjadi karyanya. Ya. Yaitu Rapture, Harmagedon, Kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, Kiamat, Cipta bumi baru, ya. Sorga diturunkan, neraka diciptakan, ya. Penghakiman terakhir. Masih ada 8 lagi karyanya, tapi memakai nama anak domba. Itu adalah Tuhan. Ya. Lalu mari kita kesimpulannya dari Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Allah. Ya.
Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata langsung ya, sebagai Tuhan Allah ya. Dia loh, Yesus berkata langsung ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apalagi? Hah? Mau berkelit di mana lagi tuh para pendeta Tritunggal tuh yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah? Itu kan bisa-bisa kalian aja, yang tujuannya hanya untuk mendowngrade, merendahkan Yesus lah. Yesus yang adalah Allah satu-satunya, kalian hanya jadikan Tuhan, atau kalian sandingkan, oh iya itu Yesus itu. Siapa bilang kami tidak percaya Yesus Allah? Kami percaya Yesus Allah, tetapi Bapa juga Allah. Pribadi Bapa tidak sama dengan pribadi Yesus. Ayatnya tidak ada. Main tafsir. Pakai ayat Alkitab. Amin. Singkirkan roh-roh pemecah belah itu. Roh-roh fitnah. Singkirkan. Kiranya Bapak Ibu ya. Ya. Apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu untuk baca Alkitab. Jangan dengarkan kata mereka. Kalau mereka bilang Allah pribadi, suruh mereka cari pribadi. Ada tidak di Alkitab? Kalau mereka katakan Allah Tritunggal, suruh mereka cari Allah Tritunggal. Ada tidak di Alkitab? Kalau mereka tanya, mana Allah itu roh? Ada. Yohanes 4 ayat 24. Allah Esa ada. Markus 12 ayat 29. Itu yang tertulis. Yang tertulis harus diikuti, yang tidak tertulis buang. Begitu. Jadi Tuhan 100% itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Shalom.